Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pemirsa Waqiah TV yang kali ini istiqomah dalam programnya Mutiara Senja. Setiap masuki bulan Ramadan, mudah-mudahan channel ini manfaat, bisa diterima oleh seluruh kalangan, dan akhirnya seluruh yang dilakukan oleh teman-teman menjadi jariah dunia sampai akhirat. Kali ini paling tidak sedikit kita mengingat waktu kecil ada sebuah nadhom yang tidak pernah asing di telinga kita, yaitu nadhoman Aqidatul Awam, pengantar bagi orang-orang yang awam seperti kita ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat saya waktu di musola itu, atau dulu ngarani langgar. Saya ini kan dulu asli Al-Nganjuai, dari orang Nganjuk. Nah, waktu di musola, di langgar, sambil bebetan sarung yang enggak karu-karuan, guru saya itu sering bilang, ayo le, gitu wajo, abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baki bila takhawuni summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wakhada wa alihi wa bihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi. Nah, ini cukup sampai di sini dulu. Coba kita renungkan sekaligus kemudian kita serap. Mudah-mudahan mengalir pada darah kita, mengalir pada hati kita, pikiran kita, sehingga iso ngleremno ati, madangno pikiran. Abda'u bismillahirrahmani. Ini kalau kita baca dalam huruf pegonnya. Karena saya teringat betul waktu di Denayar Jombang dulu, Mbah Maimun dawuh, lah iya kalau sudah kehilangan huruf pegon atau tulisan miring, waduh, ini tandanya kiamat semakin dekat. Makanya kita ini harus ngurip-ngurip huruf pegon, walaupun toh digitalisasi, lalu kemudian modernisasi, atau generasi-generasi milenial itu paling tidak ya tetap harus, walaupun terjemah di mana-mana, kita usahakan lisan dan lidah kita ini untuk tetap akrab dengan pegon. Mudah-mudahan ada keberkahan karena kita mengikuti ulama-ulama kita. Abda'u miwiti ingsun bismillahi kelawan nyebut asmoni Allah Subhanahu wa Ta'ala, warrahmani lan welas asih. Gusti Allah niku Moho Rahman. Rahman artinya adalah welas asih, yang memberi tanpa pilih kasih. Jadi orang yang puasa dikasih rezeki, orang yang tidak puasa dikasih rezeki, orang Islam dikasih rezeki, non Islam juga dikasih rezeki. Makanya wong Islam gak usah gumun, nek enek wong terus gak gomo Islam, gak tahu sholat tapi tetap pancet sugih, malah kemudian sugih ngalah nosing sergap sholat. Orang sanggumun, dawe guru ini ojo gumunan. Ya sebabnya rahmane Gusti Allah ini kadang mudun ya ngoten niku. Makanya lah iya aku kilo wis sholat tahajud, wis sholat duha, wis maca wiritan, bahkan maca waqiah, kok panggah melarat, lah itu berarti konslet keliru sampai pemahaman nih. Nah makanya diluruskan sedaya nipun niku Allah Subhanahu wa Ta'ala sing Moho Rahman. Wabirrahimi tur langgeng welas asih. Lah iki niki khususe damel tiang-tiang sing sampun takwa, ingkang nglampahi syariat agama kanthi bener, posone mantep, zakate mantep, ibadahe jos,
daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Maka orang yang kemudian sudah soleh, soleha, terus api, terus kemudian diridhoi oleh Allah, seperti ngoten, mungkin bakal kali Gusti Allah ya dikhususkan. Nah, oleh karena itu sifat rahimi Allah niku namung khusus damel wong-wong sing takwa. Falhamdulillahi, falhamdu mongko utawi sekabianing puji iku lillahi tetep kagunganing Gusti Allah. Nah, makanya pas waktu ngaji mbiyen ning nggone pondok, ternyata segala puji niku hanya untuk Allah, milik Allah. Gak ono kesempatan menungso sombong, gak ono. Jadi wong kok sering maos alhamdulillah, iku jos Pak, jos Bu. Kula niki ndak ngerti Mbah Buyut utawa mbah kula niki sedaya. Mbah Buyut mbah iki pokoknya niku ngistiqomahno muni alhamdulillah. Eneke konguan isi rengginang dijuko yo alhamdulillah. Enek tamu ditakoni jenengan saking pundi Malang, alhamdulillah hirabbil ngalamin, cara wong ajur. Saking mantep. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, niku rezeki sing mlebu ora bakal gampang metu selagi ini gak ono manfaatnya. Ini pahami, cerna betul. Inilah yang kemudian kita maksud bahwa segala puji itu bagi Allah. Oleh karena itu kemudian pujian itu ada 4. Allah muji maring Allah, terus maring ngono Allah muji maring kawulane, maring ngoten kawula muji marang Gusti Allah, lalu kawula muji marang kawulane. Dan iki nek pomo kula jenengan mau untuk merenung berkontemplasi sejenak, subhanallah, luar biasa. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita ini memang benar-benar orang dhaif. Ngeten iki ketoke yo koyo alim, koyo ceramah, koyo api. Tapi ketika selesai yo kadang-kadang yo kesandung yo iso misuh barang. Ketika kemudian ada orang yang kemudian tidak mau membayar hutang kita yo sumpek barang. Jadi sifat kemenungsaan ini metu, ya Allah. Makanya syukurlah kita masih diberikan nikmat sedikit yang kemudian kita bisa nikmati, lalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jenengan kalau berbuka puasa itu sekalipun tidak ada makanan apa-apa kecuali hanyalah nasi misalkan, santai mawon, nek santri munine tetap alhamdulillah ala kulli hal. Sebab ji ono rojoni iwak. Rojoni iwak niku napa? Uyah. Jadi sego iku nek anget dikepeli ditutulno uyah. Niku nikmate luar biasa. Soalnya niku barokahe luwe. Alhamdulillah. Kula teringat Mbah Yai Makmun Blitar, ya Allah. Itu istimewa. Ditamoni berapa orang. Lalu ternyata ketika kemudian sampai yang disuguhkan niku dintekno karo jamaah, ya tetep muni nih alhamdulillah. Dan awake dhewe iku iso muni alhamdulillah, tapi ning atine iku iso ngrasani bar. Lah kok tamu kok geragas mendelai iki. Ini ternyata yang membuat kita ini ndak setel antara ucapan dengan hati kita, bahkan nek wis koyo ngoten niku gak setel, apalagi perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan kita ini krono derek ulama-ulama ya belajar didik-didik eling nek enak kisah koyo ngoten niku, siapa tahu kita ini menjadi orang yang terinspirasi sehingga kemudian kita menjadi orang yang melazimkan dan mengistiqomahkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lah nek makhluk kalih makhluk sapodo-podo niku ya sering matur suwun. Cara dikai apa matur suwun, alhamdulillah matur suwun ngoten. Nek cara bahasa Arab ya jarine wong-wong jazakumullah, jazakumullah. Ngene kae lah. Kayane jazakumullah ngene kae. Dadi kaya khair ngene kae. Wah, ya apik ya ora apa-apa, tapi nek cara awake dhewe wong Jawa matur suwun ngene diparingi
kecil maupun besarnya tetap muni matur suwun. Terus niki nek pun mantun ada 4 pujian niku wau. Al-Qadim. Iku Al-Qadim tetep kedue Allah niku Al-Qadim, yaiku sifat kang dingin. Dingin niku cara biyen. Maknane kiai-kiai kita, tapi asline niku artinya adalah terdahulu. Tidak ada yang mendahuluinya. Makanya sak derenge niki alam jagat raya dibangun, ibarat sing bangun sinten? Ya Gusti Allah. Sing nyiptakan sinten? Ya Gusti Allah. Maka Allah itu kalau mantap di dalam hati itu punya pengaruh. Mas-mas, mbak-mbak niku lagi diputus sama teman setianya atau lagi diputus sama calon suami maupun istrinya. Mulai detik ini, mohon maaf mas, saya tidak bisa menerima cintamu. Santai mawon. Kalau seperti ini yang terjadi, kira-kira mas sama siapa? Jawaban Allah. Karena Allahmu mantep, Masya Allah, punya pengaruh. Kamu pasti akan punya prinsip. Jikalau wanita ABCD menolakku, pastilah ada wanita EFGH yang siap menerimaku. Beres dada. Santai mawon, gak gampang stres. Pokoknya ngaji Aqidatul Awam gak gampang stres. Sehingga arek-arek gampang stres. Terus akhirnya kemudian matang-matang niku tergeletak, pasrah, tapi di rel kereta api. Kereta api lewat dianggap roti. Iki bunuh diri. Niki krono ngaji nih Aqidatul Awam gak tuntas. Yes. Al-akhiri mohon maaf, al-awali tur kang awal. Siki podo mau. Al-akhiri kang akhir. Kok bakale yo pas waktu kabeh iku pun sedo, pun wafat, mati kabeh. Wabil khusus yo malaikat Israel yo melu mati kabeh. Yo Gusti Allah tok sing kemudian tetep paling akhir. Artinya mboten kok wafat. Gusti Allah niku sing nguripno sing mateni. Dadi yo niku kudu yakin kula jenengan sami. Maka diteruskan al-baqi. Al-baqi kang langgeng. Langgeng bila tahawuli kelawan tanpa obah. Tidak akan pernah berubah. Allah ya Allah. Oleh karena itu kula kali panjenengan harus yakin kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah niki aja diremehno. Lah kanca-kanca iki gampang remehno. Nek imam kok sering maca surat Al-Ikhlas kulhu niku lah kok dirasani. Waduh, imamnya gak patek apal. Padahal kul huwallahu ahad sak teruse surat Al-Ikhlas. Siapa orang yang memperbanyak membacanya istimewa loh. Suatu saat Rasulullah itu keluar pernah melihat jenazah, langsung itu mendung berkumpul ya. Lalu kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya. Ini jenazah istimewa ini. Siapa itu? Oh, ternyata jenazah itu adalah orang yang suka mengistiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas fi kulli waqtin wahid. Bayangkan. Ini keistimewaannya surat Al-Ikhlas. Makanya kok enek wong sholat tarawih anggar rakaat kedua kul huwallahu ahad seneng kok. Dan makmum sekarang cerdas. Punya jadwal itu. Punya jadwal. Soalnya dia sering membuka kitab Raudhatul WhatsApp. Jadi kalau pas waktu dibuka di WA-nya itu ada jadwal imam dan itu juga kemudian di musola ini, di masjid ini. Itu dibunderi karo arek-arek. Wah, iki bahaya, ayah belum bahaya pol. Kenapa? Wah, iki mesti sowe, soalnya imam iki mesti mocone amma yatasya'alun. Lah mesti ngono. Akhirnya kemudian dia hijrah, tidak di masjid, tidak di musola ini, tapi hijrah di musola berikutnya. Kenapa? Soalnya di musola berikutnya ada imam yang suka membaca kulhu. Top. Lazimkan, istiqomahkan untuk membaca kul huwallahu ahad dan seterusnya. Insya Allah istimewa. Lalu summas sholatu mongko nuli utawi tambahi rahmat takdim. Ya arupi sholawat niku wau maknane ulama-ulama biyen rahmat takdim.
Gusti Allah niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berarti membaca sholawat niku artinya adalah rahmat kasih sayang. Nek sing maos niku malaikat niku njalukno sepuro. Makanya kula jenengan sami nek purun maos sholawat niku bakal dijalukno sepuro kali malaikat. Istimewa orang membaca sholawat. Sholawat itu banyak. Nek sing sunyi sholawat burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ngono kuwi ya diwaca sing sering kali mireng awake dhewe. Tapi yo baitnya itu ada 160 bait syair itu yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Bushiri. Nah, itu ternyata juga begitu. Ada item-item yang nadoman ataupun siiran itu yang bermakna atau berfadilah. Misalkan contohnya ya, waghfir ilahi likulil muslimi nabima yadluna fil masjidil aqsa wa fil harami. Sing sapa ya gelem maca ping 3 niku barokah maca terus nyebut hajate, insyaallah hajate digampangan Allah. Niku sholawat burda. Ana nek sing sholawat nariyah, ana nek sing sholawat nariyah niku kok kemudian mboten jurusan neraka mboten. Iki mesti keliru iki ya. Sholawat nariyah niku dungane awake dhewe seperti halnya napa nggih? Kayu bakar yang dibakar oleh api, kemeretek cepet. Nah, makanya kemudian bacalah sholawat nariyah. Uwin Maliki ya, itu juga barokahnya sholawat, namanya sholawat irfan. Sholatullahi wa salam ala man khuluquhul Qur'an. Loh, niku dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi sekian ribu yang ada di ma'had, yang dikarantina 1 tahun di sana. Itu barokahnya ngelumeber dateng mahasiswa, ngelumeber dateng wali mahasiswa atau wali murid, wali santri, sehingga kemudian berkah tempat itu. Yunisma juga begitu, sama. Sholawatnya apa? Sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril aswar wa tiryakil aghyar, dan seterusnya. Nek gelem pokok pondok, panggonan utawa tanah itu diwaosaken sholawat. Nek krungu malaikat didongakno. Muga-muga sing maca sholawat disepuro kali Gusti Allah. Nek disepuro ya mesti mawon wong disepuro kali Gusti Allah ya ndonga sak ndonga persis kaya bayi, mesti gampang mustajabah dongane. Ngaten lagi ceritane ngaten. Lho Pak, terus mesti Pak nek makabah malah tambah nemen. Sampai roh arek sing wis bener-bener ketok moto, meleng-meleng ayu, belalak-belalak motone. Nek nangis sing gare samudra, banyune asin dadi banyu tawar. Iku sampean wacana sholawat sallallahu ala Muhammad. Yakin lho. Niku nek gak melayu ya tambah nyedek ngono tok. Soalnya ndelok sing maca, sing maca model kayak garangan kayaknya melayu. Nah, makanya ditoto maca sholawat kudu dhisikno seneng dateng Kanjeng Nabi, dhisikno seneng dateng Gusti Allah. Insyaallah nek trimo fadilah-fadilah ngoten niku insyaallah mudhun karepe dhewe. Wasalamulan tambahi keselamatan sarmadan ing dalem selawase iku alan nabi ing atase tetep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairiman bagus-baguse menungso kot wahada kang temen-temen nyucikake man ing Gusti Allah. Jadi subhanallah, kalau mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu nggak bisa menggambarkan beliaunya, itu nggak bisa. Selain kula jenengan niki mboten kepanggih nggih, kita niki sangat berharap agar bisa
bertemu dengan Rasulullah walaupun toh hanya sekedar mimpi. Kan pernah dengar kita ada sebuah lagu, alangkah indahnya hidup ini andai dapat menatap wajahmu. Loh, kan seperti itu. Indah banget. Itu baru mimpi loh. Itu sangat bisa kita rasakan ketika orang-orang makhluk qiyam, kita ikut makhluk qiyam. Maka ada uraian air mata yang mengalir dengan tiba-tiba yang tanpa dikendalikan. Itu kenapa? Karena zauk, ada rasa untuk mencintai, sekaligus rasa ingin mendekati, sekaligus rasa ingin disentuh, apalagi kemudian ingin disyafaati. Nah inilah, ini luar biasa. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita untuk membaca sholawat. Bahkan kemudian untuk menggambarkan saja, menyebutkan saja, banyak orang yang kemudian ulama-ulama kita menulis sebuah syair-syair handal. Contohnya lam yahtanim qatuta hamut langkon abadan. Nah itu lam yahtanim. Itu disebutkan bahwasanya 10 kekhususan Rasulullah SAW. Ibaratnya beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Padahal kalau kita dikerubung lalat. Karena persis awake dhewe karo kotoran itu. Nah Rasulullah enggak. Seandainya lalat itu ada, maka menempel di tubuhnya Kanjeng Nabi, dia akan terpeleset. Karena begitu halusnya kulitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini 3 syair daripada Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam. Marilah kemudian kita mengamalkannya. Cara mengamalkannya apa? Pertama, seringlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Syekh Ahmad Marzuki kemudian mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang kedua kita amalkan, yaitu kalimat hamdalah, alhamdulillah hirabbil alamin. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Makan nikmat juga alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Pak kula niki tiyang desa mboten saged maos Arab-Araban iki mboten saged. Carane gampang. Jenengan matur nuwun ngene tok ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Mangan niki jan nikmat pol. Kopi niki jan nikmat pol. Aja kok terus kemudian mbok semoni. Ning Arjosari numpak taksi. Ning Arjosari numpak taksi. Bareng digawekno kopi kok rapate legi. Niku dirasani. Niku berarti gak iso muni alhamdulillah. Lalu kemudian yang ketiga, ini kita amalkan sholawat. Pokok jenengan donga kok gelem ono bismillah, kok gelem ono alhamdulillah, kok kersa ono sholawate, insyaallah niku gampang dipun paringi mustajabain donga. Mungkin inilah Aqidatul Awam yang kita perkenalkan menjadi pengantar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mutiara Senja ini senantiasa menjadi tempat bagaimana kita bisa mewiridkan Aqidatul Awam ini, sehingga Aqidatul Awam ini bisa lekat di hati kita, bisa sering didengar oleh telinga kita, dan dihafal oleh anak-anak maupun generasi milenial kita. Kita cukupi sekian. Mudah-mudahan panjenengan semuanya berbukanya lezat, nikmat, dan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan tutuplah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.